Selamat bertemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang data warehouse. Data warehouse adalah sebuah istilah yang semakin dikenal di dunia perusahaan yang mulai menerapkan kecerdasan. Data warehouse diperlukan untuk mendukung terciptanya sebuah sistem pendukung keputusan, baik yang dilakukan secara online maupun secara offline. Apakah data warehouse itu? Ada berbagai macam definisi, ya. Yang pertama ini dari Barry Devlin, yaitu sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda, dibuat untuk penggunaannya agar mereka dapat mengerti dan menggunakannya dalam konteks bisnis. Ada lagi menurut research dari Forrester, data warehouse adalah sebuah proses transformasi data ke dalam sebuah informasi dan membuat informasi ini dapat diakses oleh penggunanya tepat waktu untuk membuat perubahan-perubahan strategi bisnis. Sedangkan menurut Bill Inmon, data warehouse adalah berorientasi objek, diintegrasikan, time variant, non-volatile, koleksi data untuk mendukung proses pembuatan manajemen pengambilan keputusan. Ya, kalau Bill Inman bukan hanya definisi, tapi juga menunjukkan karakteristik dari data warehouse itu sendiri, yaitu berorientasi subjek, terintegrasi, time variant, dan non-volatile. Menurut Sean Kelly, data warehouse adalah separate, available, integrated, timestamp, subject-oriented, non-volatile, dan accessible. Ya. Hampir mirip dengan yang dikatakan Bill Inman tadi ya. Di sini ada integrated, ada timestamp, ada subject-oriented, ada non-volatile. Perbedaannya adalah separate, ya, terpisah, available, menyediakan ketersediaan, dan bisa diakses atau accessible. Nah, dari beberapa pernyataan atau definisi di depan, maka ada juga definisi-definisi yang lain, yaitu data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain atau sumber eksternal yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis, pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Definisi dari buku yang lain adalah data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Data warehouse hanya berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan pengertian ada data warehouse, ada sistem pengambilan keputusan. Nah, di sini hubungan ini dikemukakan bahwa data warehouse adalah pusat repositori informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek untuk informasi yang bersifat historis yang mendukung sistem pendukung keputusan dan sistem informasi eksekutif. Ya, jadi di sini semakin jelas bagaimana kaitan antara data warehouse dengan sistem pengambilan keputusan, yaitu adalah bahwa data warehouse adalah pusat dari data yang akan diolah menjadi informasi untuk kebutuhan pembuatan keputusan. Nah, tujuan dari data warehouse ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti
dan diakses dengan mudah. Ya, ini penting ini, kata-kata bentuk yang dimengerti dan diakses dengan mudah. Ya, jadi mengapa mudah dimengerti? Ya, karena dipakai untuk membuat keputusan. Kalau si pembuat keputusan masih harus membuat analisis lagi, ya itu menjadi persoalan yang memberatkan ya. Jadi ini karena pendukung maka harus mudah dimengerti. Nah, lalu apa bedanya antara data warehouse dengan online transaction processing atau data transaksi? Nah, ini matrik yang menunjukkan bagaimanakah perbedaan antara data warehouse dengan data transaksi. Kita lihat yang sebelah kiri adalah data transaksi. Data transaksi menangani data saat ini. Ya, data bisa disimpan dalam banyak platform. Data diorganisasikan berdasarkan fungsi atau operasi seperti penjualan, produksi, atau pemrosesan, pesanan, dan tagihan. Nah, pemrosesan bersifat berulang untuk mendukung keputusan harian, melayani banyak pemakai operasional dan berorientasi pada transaksi. Sedangkan data warehouse itu sifatnya lebih cenderung menangani data masa lalu, bukan saat ini, tapi masa lalu. Disimpan dalam satu platform, diorganisir menurut subjek seperti pelanggan atau produk. Pemrosesan bisa sewaktu-waktu, tidak terstruktur, dan bersifat heuristik. Digunakan untuk mendukung keputusan yang strategis, dipakai untuk mendukung manajerial yang berjumlah relatif sedikit, dan berorientasi pada analisis, bukan ke transaksi. Ya, ini mungkin dari dua metrik ini kita bisa membandingkan dan memahami lebih jelas bagaimanakah karakter data warehouse, yaitu bahwa data warehouse itu kumpulan dari data yang sudah selesai ditransaksikan, gitu kan. Maka data ini tidak terlibat lagi untuk transaksi, ya, tapi hanya untuk analisis. Dari manakah sumber data dari data warehouse? Bisa dalam organisasi, ya, entah itu data pelanggan, entah itu data produk, entah itu transaksi penjualan, ya. Bisa juga dari luar organisasi, ya. Berbagai macam sarana bisa digunakan dan data yang dikumpulkan bisa sebuah data komersial, data pemasok, data mungkin juga data-data stabilitas atau kondisi ekonomi atau juga data politik. Itu juga bisa saja dimasukkan, tergantung dari kebutuhan. Ya. Nah, data di dalam data warehouse, mengapa dikatakan warehouse? Tentunya konotasinya adalah gudang. Datanya dalam ukuran yang atau volume yang besar, ya kan? Sehingga terkadang karena besarnya lalu untuk meretrieve ya, atau mengambil informasi itu harus dengan cara menggali, ya, maka muncullah kemudian istilah data mining. Ya. Berarti data mining adalah proses untuk menggali informasi yang berasal dari data warehouse tersebut. Nah, karakteristik data warehouse seperti Bill Immon tadi sudah sebutkan, yaitu ada 4. Berorientasi pada subjek, terintegrasi, ya, time variant berarti berbasis waktu dan banyak macamnya, dan bersifat non-volatile, artinya tidak berubah. Ya, data ini tidak berubah karena bukan data transaksi. Kita lihat satu persatu, apa yang disebut dengan berorientasi subjek. Data warehouse diorganisasikan dalam lingkup subjek sebagai contoh penjualan produk atau pelanggan. Fokus ke dalam permodelan dan analisis data untuk pihak-pihak membuat keputusan. Memisahkan data yang tidak berguna di dalam proses pendukung keputusan. Jadi karena ini datanya banyak, maka pada waktu membuat sebuah analisis, tidak semua data akan disertakan. Ya. Jadi kita hanya memilih, ya, memilih
data-data mana yang akan kita olah. Ya, itu bisa. Ya. Nah, eh, data-data ini bisa juga kemudian dijalankan dengan menggunakan aplikasi. Biasanya menggunakan query sendiri. Tetapi bisa juga kita buatkan aplikasi, tetapi aplikasi untuk analisis saja. Baik itu yang nanti menghasilkan tabel, tapi akan lebih baik kalau aplikasi ini bisa menghasilkan grafik. Ya, itu akan lebih mudah. Tadi di awal tadi dikatakan bahwa data yang mudah dimengerti. Ya. Nah, karakteristik yang kedua adalah integrated. Integrated apa? Data warehouse ini dikonstruksikan dengan cara mengintegrasikan sejumlah data yang berbeda. Di dalam sebuah perusahaan, mungkin saja satu data dengan data yang lain itu karakternya berbeda, meskipun mungkin membahas hal yang sama, ya, atau melambangkan data yang sama, tapi aktualisasinya berbeda. Nah, apalagi kalau data warehouse ini juga menghimpun data dari luar, maka perbedaan itu bisa sangat kompleks. Nah, tidak masalah di dalam sebuah data warehouse, maka data yang bermacam-macam itu harus diintegrasikan menjadi satu buah platform data. Ya. Dan eh, tentu data ini diaplikasikan untuk menjaga ya, tetap menjaga kekonsistenan dari data tersebut. Ya. Contoh gambaran dari integrated ini misalkan ya, kita bisa menggabungkan data penyimpanan kalau di dalam ini sebuah perbankan ya, data tabungan, data pinjaman, ya toh, data asuransi, data kartu kredit, ya toh. Dan kita tahu antara data penabung, data pinjaman, data asuransi ataupun kartu kredit itu bisa mempunyai perbedaan. Apa misalkan kuncinya, ya toh, field yang dipakai sebagai kunci, kode eh, pelanggan misalkan atau kode anggota bisa juga saling berbeda, ya kan? Cara menuliskan mungkin transaksinya rupiah, apa rupiah apa mata uang bisa saja saling berbeda, ya. Tapi nggak masalah, itu semua tetap harus disatukan menjadi satu platform. Maka ini adalah satu data yang terintegrasi. Jadi nanti kita akan melihat hubungan kalau di dalam database perbankan ini, hubungan antara kartu kredit dengan pinjaman seseorang, hubungan antara kartu kredit dengan tabungan seseorang, ya itu menjadi bisa, ya. Oke, nah eh, ini adalah satu contoh bagaimana perbedaan-perbedaan itu ada dan tentu ini akan memakan pikiran dan pekerjaan waktu yang tidak singkat, ya. Contoh, ya kita lihat di sini, yang sederhana saja untuk jenis kelamin. Nah, orang sering membuat kode jenis kelamin itu dengan misalkan laki-laki perempuan, ya toh, ada yang dituliskan laki-laki perempuan, ada yang dituliskan dengan L atau P. Nah, kalau di dalam contoh yang ini adalah male, female, ya atau M dan F. Terkadang juga diberikan simbol lelaki satu, female 0 ya dengan satu 0 atau dengan huruf laki-laki X, perempuan Y. Nah, kita bisa dapatkan data seperti itu. Nah, kalau di dalam sebuah data warehouse, kalau kita ingin membangun data warehouse, bagaimana caranya? Ya, kita harus satukan. Kita mau pakai metode yang mana? Ya, apakah menggunakan simbol MF, LP, atau 10? Ya, itu terserah. Nah, tapi yang penting bahwa kalau kita sudah memutuskan ini pakai kode saja L dan P atau M dan F, maka semua yang menggunakan kode bukan itu harus ditransformasikan menjadi L, P atau M, F. Nah, ini adalah sebuah integrasi yang disebut dengan struktur. Ya. Nah, kemudian satuan itu juga bisa saling berbeda. Nah, ini contoh.
Ada yang menggunakan panjang pipa itu satuannya adalah sentimeter, ada yang menggunakan inch, ada yang menggunakan MCF, ada yang menggunakan yard. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Kalau kita ingin pakai sentimeter, maka berarti ya harus kita konversikan. 1 inch itu menjadi berapa sentimeter? 1 yard itu berapa sentimeter? Ya, itu integrasinya sampai ke situ. Nah, kemudian juga mungkin deskripsi. Waduh, deskripsinya ternyata macam-macam, ya kan? Atau bahkan nggak ada deskripsi. Kita mendapatkan satu data, tapi datanya tidak ada deskripsinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus membuat deskripsi. Ya. Kalau datanya ribuan, ya ribuan itulah yang harus kita petani satu persatu. Nah, kemudian juga bentuk data misalkan. Nah, ini kita bisa mendapatkan bentuk datanya karakter, desimal, picture, ya toh, atau mungkin eh, boolean misalkan, ya toh. Nah, ini juga sama. Kita akan menjadikan satu. Kita milih apa? Pakai karakter 12. Ya, semua data yang ada itu harus kita seragamkan nanti. Ya, ini adalah tentang jenis format data, ya toh, jenis format data. Oke, itu adalah contoh-contoh dari integrasi yang harus dilakukan. Oke, menjadi satu kesatuan, ya. Nah, nah, ini sama juga ya. Oke, saya lanjutkan. Karakter yang lain adalah time variant. Apa itu time variant? Time variant itu yaitu kita bisa analisis data ini berdasarkan eh, waktu dengan eh, turunannya. Ya, atau misalkan waktu yang disebut dengan tahun. Ya, kita bisa menganalisis berdasarkan tahun, tapi bisa juga menganalisis di dalam bulan, di dalam hari, atau mungkin juga di dalam tanggal. Nah, jadi kita harus bisa mengakses seperti itu. Minggu misalkan ya, bukan hanya tahun tapi mingguan bisa saja. Itu karakteristik dari data warehouse adalah yang disebut dengan time variant ya. Jadi tidak hanya menggunakan 1 tahun saja, satu model waktu saja, tetapi harus bermacam-macam ya. Bisa saja jam itu bisa masuk ya. Oke. Ya, ini contoh time variant itu, ya toh. Sudah datanya berbeda, lalu juga mungkin siklusnya berbeda. Nah, ini ada yang harian, ada yang bulanan, ya semuanya harus dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Ya, oke. Selanjutnya karakter yang berikut adalah non volatile atau tidak menguap atau tidak berubah. Ya. Apa yang dimaksud dengan tidak berubah? Ya datanya tetap. Kalau data yang masih ada di dalam proses transaksi, belum selesai transaksinya, cenderung akan berubah. Ya. Tetapi kalau data ini sudah selesai transaksinya, ya sudah selesai. Ya kan? Nah, maksudnya di sini sekali rekam maka tidak akan bisa diupdate. Ya toh? Tuh, nah, dua operasi di dalam mengakses data nanti adalah loading of data dan akses data. Oke. Oh, lagi. Nah, ini adalah bagaimanakah gambaran prinsip dari data warehouse. Ya, jadi ada data dari eksternal maupun internal, ya, semuanya dikumpulkan, tapi sebelum dikumpulkan ini dikelola dulu, ya toh. Tadi diintegrasikan, ada yang mengubah kode, ada yang mengubah satuan, ada yang membuat deskripsi, mungkin harus ada yang membuat apa mata mata uang yang menyamakan mata uang dan segala macam, mentransformasikan. Nah, kalau itu sudah selesai, barulah kemudian data ini disimpan dalam sebuah penyimpanan tersendiri yang terpisah sebaiknya dengan data transaksi. Dan data inilah nanti yang kemudian akan diolah ya toh, untuk menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami yang bisa dipakai untuk mendukung pembuatan keputusan yang cepat. Ya, itu yang ada di sebelah kanan. Oke,
Karakter yang lain dari data warehouse adalah multidimensional. Apa yang disebut dengan multidimensional? Yaitu kita bisa melihat pada kubus yang ada di samping itu. Maka sifat dari data warehouse di samping multidimensional juga sering disebut juga merupakan data yang berbentuk kubik, ya, atau sifat data yang bersifat kubik, ya. Nah, mengapa kubiknya? Kita lihat di dalam gambar yang kanan ini, ya. Jadi kalau kita akan melakukan analisis berdasarkan apa? Tempat, nah, area. Maka area ini juga harus bisa dari area yang skala besar dan skala kecil. Misalkan apa? Misalkan saya ingin data di Pulau Jawa, ya toh? Atau suatu ketika saya ingin data di Jawa Tengah saja. Nah, atau yang lebih besar, saya ingin data yang di Indonesia. Wah, ini namanya berarti di samping tempat ini bukan hanya satu area saja, tapi juga bisa mencakup area dengan struktur yang ada. Ya, tentunya struktur ini akan menggunakan struktur yang umum, ya, misalkan kabupaten, provinsi, ya kan, apa kota seperti itu. Oke. Nah, demikian pula tentang waktu tadi, ya toh. Eh, Waktu kapan? Ya, itu ada semua. Ini yang disebut dengan time variant. Nah, juga demikian pula dengan produk. Ya, produk itu juga kita bisa kelompokkan dari besar ke kecil. Contoh misalkan produk handuk. Nah, handuk itu kan ada ukurannya, ya toh? Handuk yang ukuran berapa? Atau mungkin handuk yang untuk keperluan apa dulu? Handuk tubuh atau handuk untuk keset? Kan ada itu ya. Lalu kemudian kalau itu handuk tubuh, maka kita bisa pecah lagi menjadi apa? Ukurannya. Ya, ada yang 50 cm, ada yang 100 cm, ada yang 150 cm. Ya. Mungkin bisa juga kita kelompokkan menjadi warnanya, ya kan? Nah, ini tentang produk. Ya, produk pun harus kita bisa pecah-pecahkan nanti. Kita bisa eh, atau tambahan lagi misalkan kalau handuk tadi mereknya, ya kan? Banyak kita bisa eh, ini yang disebut dimensi, ya, dimensi dari produk, dimensi dari waktu, dimensi dari area. Ya, oke. Itu multidimensional seperti itu. Nah, eh, untuk membuat analisis tadi dikatakan bahwa tidak semua data itu dibutuhkan untuk satu analisis barangkali. Ya, maka data-data yang sering digunakan untuk satu kelompok tertentu, data ini kita bisa pecah, ya, atau kita kumpulkan tersendiri. Ya, jadi tidak setiap kali kita harus mengambil data yang dari yang besar itu, tetapi kita sudah kelompok-kelompokkan karena berdasarkan kebutuhan saya. Oh, saya tuh pengen menganalisis data ini saja kok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya sudah, berarti kalau di dalam data warehouse itu sampai dengan ke Z, maka kita hanya sampai J saja kita ambil. Nah, data kita ambil. Bisa juga nanti orang lain saya hanya X, Y, Z ambil. Nah, bagian-bagian yang diambil yang lebih kecil, bagian yang diambil dari data warehouse yang lebih kecil inilah yang kemudian disebut dengan data mart. Ya. Jadi data mart adalah bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan untuk area atau bisnis atau departemen tertentu. Ya, itu boleh. Ya, jadi tidak setiap kali kita langsung mengakses data besarnya, tetapi kita sudah kumpulkan terlebih dahulu. Oke, ya, jadi kalau beda data versus data mart, ya tentunya lebih kecil, ya, toh, lebih sesuai dengan kebutuhan. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Ya, ini adalah arsitektur lengkap dari data warehousing. Ya, jadi tadi sudah ada kumpulan data, lalu untuk membuat menjadi satu data warehouse, ada 4 langkah yang dilakukan: ekstrak, transform, load, dan refresh. Ya, ekstrak artinya kita ambil data tersebut dari tempatnya, entah itu dari dalam perusahaan, dari satu departemen, ataukah itu dari luar perusahaan. Nah, setelah kita ekstrak, lalu kemudian kita transformasikan tadi, ya. Kita samakan kodenya,
kita samakan satuannya dan segala macam. Lalu kalau itu sudah sama, baru kita load. Ya. Mungkin secara periodik data ini akan ditambah, ya kan? Misalkan sebulan sekali ditambahkan, maka kemudian kita refresh lah datanya, sehingga menjadi semakin lama akan menjadi semakin besar. Nah, dari data warehouse itu kemudian nanti oleh beberapa bagian akan dipotong. Nah, potongan inilah yang disebut dengan data merge. Nah, untuk mengolah database menjadi sebuah informasi yang lebih mudah dimengerti, maka kita akan memerlukan tools tersendiri, ya, komputer tersendiri untuk membantu. Ya, itu ada yang di tengah. Oke, itu saudara-saudara pengertiannya. Nah, jadi dari sini maka fungsi dari data warehouse itu adalah untuk mendukung ketersediaan dari sistem pembuatan keputusan. Ya. Jadi ada sistem pembuatan keputusan, ada sistem operasional. Data warehouse adalah data yang diakses untuk membuat analisis keputusan di DSS. Ya, nah dengan demikian maka ya ini hampir sama ya data warehouse komponen ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, nah tadi ekstrak transform load ya. Ini ya kalau kita mentransformasikan data maka kita akan berhadapan dengan metadata. Apa itu metadata? Ya data yang berhubungan atau yang menjelaskan tentang data. Ya, karena kita untuk menganalisis harus memahami ya data ini data apa. Ya, kalau kita tidak memahami data itu kita akan membuat analisis ya tidak akan bisa. Ya. Oke, ini perbedaannya, metadata sudah, saya lanjut saja. Ya, itu gambaran dari data warehouse dan ada beberapa vendor yang sudah menyediakan tools untuk mengolah data warehouse itu, diantaranya adalah SmartMart oleh IBM, Visual Warehouse oleh IBM juga, dan PowerMart oleh Informatika. Ya, itu saudara-saudara tentang pengertian tentang data warehouse. Ya, kita ketemu lagi pada topik yang berbeda. Sampai jumpa.